Pemirsa, warga diminta waspada tertular varian baru virus corona yang telah menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air kembali melonjak dalam 2 pekan terakhir. Warga diminta segera mendapatkan vaksin booster dan sekaligus mengingatkan agar kembali menerapkan protokol kesehatan karena diperkirakan puncak kasus COVID-19 akan terjadi bulan Desember 2022 atau Januari 2023 mendatang. Pada hari Jumat, 30 September 2022, kelompok kami telah melaksanakan study field mengambil tema ketaatan warga negara. Ketaatan yang kami observasi adalah ketaatan dalam protokol kesehatan, contohnya saja dengan penggunaan peduli lindungi ketika memasuki tempat umum. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Galaxy Mall, Surabaya, yang sebelumnya kami harus memasukkan peduli lindungi, juga cek suhu dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk mall. Di dalam mall tersedia fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan. Bahkan petugas yang bekerja harus menggunakan masker dilengkapi oleh face shield. Di setiap stand makanan, bahkan di kasir disediakan hand sanitizer untuk pengunjung agar dapat digunakan setelah melakukan pembayaran atau setelah melihat buku menu. Selain itu, di kamar mandi juga tersedia tempat sabun otomatis dan juga keran air otomatis untuk mencegah penularan penyakit. Untuk tombol lift yang digunakan juga touchless sehingga pengunjung tidak perlu menyentuh tombol-tombol yang ada di lift. Selanjutnya, kami akan mewawancarai 2 pengunjung yang ada di Galaxy Mall mengenai pentingnya protokol kesehatan. Narasumber kita pada hari itu di Galaxy Mall ada Kak Keila dan juga Kak Jasmine. Kesehatan rate-nya 9 sekarang menurut saya. Menurut kakak 9? Ya. 8,5. Apa ya, menurut saya sebenarnya itu pribadi ya, tapi karena sekarang sudah menjadi endemi tetap harus sih, soalnya gimana-gimana kan sebelum-sebelumnya kan itu menjadi sebuah problematika. Sebenarnya harus bisa lebih diingetin lagi karena kemarin kan juga habis ada pandemi ya. Sekarang yang pastinya orang-orang sekarang kan lebih berhati-hati, takutnya nanti banyak yang takut juga, masih banyak yang takut. Nah, itu menghindari hal-hal yang gak enak. Saya udah patuh sih, selama ini saya terus-terusan pakai masker kemana-mana, saya juga cuci tangan, pulang ke rumah juga saya bersih-bersih, jadi saya ngerasa saya patuh. Selama ini sudah vaksin juga, sudah pakai masker, sudah. Selanjutnya kami menuju ke tempat study field yang kedua. Tempat yang selanjutnya kita kunjungi adalah Pasar Keputih, Surabaya. Seperti yang dapat dilihat di video, banyak pengunjung yang masih lalu lalang meskipun waktu sudah siang. Terlihat beberapa bahan makanan yang berserakan, pengunjung yang tidak menggunakan masker, bahkan penjualnya pun juga tidak menggunakannya. Kami juga mewawancarai 2 penjual makanan yang ada di pasar, yaitu Pak Bagus dan Pak Ade. Ya 10 mbak, yang penting gampang kan. Kalau pentingnya itu protokol kesehatan kita 8 ini 8 ya seharusnya yo mati protokol kesehatan, cuman kan ya apa sekarang kan udah apa mbak, Pandeminya udah mulai mereda gitu ya Pak ya? Mulai mereda. Gimana ya, ya kalau nggak patuh ya memang salah ini, kalau nggak patuh protokol kesehatan salah. Salah ya Pak? Iya. Udah patuh mbak. Selama ini belum. Belum. Jarang pakai masker. Oh gitu ya Pak? Emang jarang pakai masker.
Tapi cuci tangan Kalau cuci tangan kan tiap sering. Iya sering cuci tangan. pakai masker. Masker doang yang ini. Kenapa Pak nggak mau pakai masker? Kalau bawa sih bawa maskernya sih. dibawa? Iya. Iya, cuma nggak nyaman. Pakainya nggak nyaman aja. Saat bawa. Berdasarkan field study yang telah kami lakukan, kami mengambil proyek kebangsaan yang bertemakan bela negara dengan judul Perbandingan Perilaku Masyarakat terhadap upaya menaati protokol kesehatan di pasar tradisional dan modern. Kami kembali ke Galaxy Mall dan Pasar Keputih untuk menggali lebih dalam melalui wawancara dan kuesioner terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, pengaruh latar belakang pendidikan terhadap perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, kepatuhan masyarakat Indonesia khususnya dalam proses jual beli terhadap protokol kesehatan, tingkat kenyamanan memakai masker, dan tingkat keseringan responden mengganti masker dalam sehari. Kami juga membagikan masker kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi bela negara dalam penegakan protokol kesehatan. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah kami lakukan.